Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis etika dan aspek hukum pada kasus kebocoran data pribadi di Indonesia dalam periode 2020-2024. Namun sebelum itu saya mau izin memperkenalkan diri. Nama saya Naya Aulia dari kelas 7A02 dan dengan NIM 17220589. Latar belakang. Sebelumnya pada presentasi ini saya akan membahas tentang analisis etika dan aspek hukum pada 3 kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, yaitu Tokopedia, BPJS Kesehatan, dan My Pertamina. Latar belakangnya, seiring perkembangan teknologi, banyak aktivitas masyarakat yang digunakan secara digital. Hal ini membuat data pribadi semakin banyak tersimpan secara online, namun sistem ini lemah, sering diserang dan menyebabkan kebocoran data. Karena itu, perlu dilihat bagaimana etika profesional TI diterapkan dan bagaimana hukum melindungi data masyarakat. Penelitian. Tujuan penelitian ini ada 3. Pertama, menganalisis pelanggaran etika profesi dalam pengelolaan data. Yang kedua, mengkaji aspek hukum yang berlaku, terutama UU Perlindungan Data Pribadi. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi agar kasus serupa dapat dicegah. Untuk metode penelitiannya, penelitian menggunakan studi kasus kualitatif. Dari data yang diambil dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah dan data uh, berita pribadi berita terpercaya. Jadi semua informasi bersumber dari dokumen yang kredibel. 3 kasus di sini itu ada terdiri dari Tokopedia di tahun 2020. Pada kasus Tokopedia, sekitar 91 juta data pengguna bocor. Penyebab utamanya karena lemahnya sistem keamanan. Hal itu menerapkan etika dalam menjaga kerahasiaan data. Di situ menunjukkan kurangnya kerahasiaan datanya dalam etika. Terus di tahun 2021 ada BPJS Kesehatan. Kebocoran BPJS merupakan kasus terbesar, yaitu 279 juta. Data peserta bocor dan diperjualbelikan di forum online. Ini menunjukkan kelalaian lembaga dalam melindungi data sensitif masyarakat. Untuk yang ketiga itu di tahun 2022 di My Pertamina. Kasus My Pertamina terjadi karena lemahnya perlindungan data pada aplikasi. Selain itu, kemungkinan audit keamanan tidak dilakukan secara berkala, sehingga celah kebocoran tidak terdeteksi. Ini ada 2 aspek sebenarnya, tapi kesalahan penulisan. Jadi ada aspek etika TI yang di dalam etika profesi TI ini ada beberapa prinsip yang penting, seperti menjaga kerahasiaan data, bertindak profesional, dan bertanggung jawab terhadap keamanan sistem. Pada kasus ini, pada ketiga kasus ini, prinsip-prinsip ini tidak dijalankan dengan baik. Untuk aspek hukumnya, dari sisi hukum, Indonesia memiliki UU ITE dan sejak 2022 ada UU Perlindungan Data Pribadi, UU PDP. Undang-undang ini mengatur hak pemilik data, kewajiban lembaga, serta sanksi jika terjadi kebocoran. Penegak UU PDP sangat penting agar lembaga lebih serius dalam menjaga data. Kesimpulannya, keseluruhan dari semuanya, ini kebocoran data terjadi karena lemahnya keamanan dan kurang kepatuhan etika profesi penegak UU PDP. Perlu diperkuat agar kejadian seperti Tokopedia, BPJS, dan My Pertamina ini tidak terulang. Lembaga juga harus melakukan audit keamanan secara rutin dan meningkatkan kesadaran etika TI. Seperti itu. Uh, Terima kasih atas presentasi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.